Hai teman-teman PMR, perkenalkan nama saya Muhammad Arsan Saputra dari PMR Unit SMK Negeri 1 Ambel. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kerjasama. Secara umum, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama biasanya terjadi karena orientasi orang perorangan dengan kelompoknya atau di dalam grup dan kelompok lainnya atau di luar grup. Selanjutnya ada manfaat kerjasama. Manfaat kerjasama, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai jika dilakukan dalam tim. Yang kedua, melatih diri untuk lebih aktif dan mahir berkomunikasi dalam tim. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang keempat, melatih pemahaman karakter antar individu. Yang kelima, menumbuhkan jiwa sosial. Yang keenam, melatih diri untuk lebih menghargai dan menghormati satu sama lain. Berikutnya ada tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama, yang pertama, melatih berpikir kritis dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap saling memahami antar individu atau dalam kelompok. Faktor penghambat kerjasama. Beberapa faktor penghambat kerjasama antara individu atau kelompok dapat mencakup. Yang pertama, komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi efektif dapat menghambat pemahaman dan koordinasi antar anggota tim. Yang kedua, ketidakjelasan peran. Jika peran setiap anggota tim tidak jelas, hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan konflik. Yang ketiga, ketidaksetujuan tujuan. Jika anggota tim memiliki tujuan yang berbeda, bisa sulit untuk mencapai kesepakatan dan kerjasama. Yang keempat, ketidakpercayaan. Kurangnya kepercayaan antar anggota tim dapat menghambat kerjasama dan kolaborasi. Faktor pendukung kerjasama. Yang pertama, komunikasi efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu memahami tujuan bersama dan mengatasi potensi konflik. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan saling membangun adalah dasar utama kerjasama yang baik. Membangun kepercayaan memerlukan konsistensi dan transparansi. Yang ketiga, keterlibatan dan partisipasi. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses kerjasama dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi untuk mencapai tujuan bersama. Contoh kerjasama yang baik. Contoh kerjasama yang baik melibatkan komunikasi terbuka, saling percaya, dan pembagian tanggung jawab yang adil antara pihak-pihak yang bekerja sama. Misalnya, proyek kolaboratif yang berhasil di mana setiap anggota tim memiliki peran yang jelas, berbagi informasi secara efektif, dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan materi kerjasama yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian healing-healing di dunia ke-PMR-an. Udah pada tahu belum nih materi apa yang akan aku bawain? Yaps, benar sekali, kerjasama. Sebelum lanjut ke materi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Ria Safitri dari Unit PMR Wira SMK Negeri 1 Ambal. Agar kalian lebih paham akan kerjasama, maka simak video ini terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah sudah paham? Belum? Jika belum paham, simak video ini sampai akhir ya. Teman-teman, secara umum kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama perlu didukung beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah saling menghargai antara kekurangan dan kelebihan dari masing-masing. Yang kedua, paham apa itu kerjasama. Yang ketiga, terbuka. Dan yang keempat adalah ada yang mau menjadi koor. Kerjasama perlu orang-orang yang terbuka. Kenapa? Karena jika orang-orang tidak saling terbuka, akan sulit sekali untuk menunaikan kerjasama. Kemudian, kerjasama perlu orang-orang yang paham akan tujuan kerjasama. Mengapa? Jika seseorang tidak paham akan tujuan kerjasama, seseorang tersebut tidak akan tahu apa yang akan dituju dalam kerjasama ini, dan dia akan seenaknya saja, ataupun dia nggak ada effort untuk kerjasama tersebut.
Selain faktor pendukung, ada juga faktor penghambat kerjasama, yakni orang-orangnya tidak bertanggung jawab, egois, saling curigaan, dan tidak paham mana kerjasama, mana sama-sama kerja. Apa sih yang membedakan kerjasama dan sama-sama kerja? Begini teman-teman, kerjasama adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan jika sama-sama kerja adalah seperti contohnya, ketika di kantoran kita sama-sama bekerja, tapi tidak untuk mencapai tujuan bersama, melainkan dia dengan tujuannya sendiri dan si itu dengan tujuannya sendiri. Begitu teman-teman. Oke, setelah tahu faktor pendukung dan faktor penghambat dari kerjasama, maka ketahui juga manfaat dari kerjasama ya teman-teman. Yang pertama yaitu yang pastinya pekerjaan berat jadi lebih ringan. Yang kedua, kita menambah relasi pertemanan. Baik, untuk video kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. See you next time and bye-bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rati Hamidiyasari. Saya dari PMR Unit SMK Negeri 1 Ambai. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang kerjasama. Kalian udah pada tahu belum apa itu kerjasama? Jadi, pengertian dari kerjasama yaitu bekerja secara bersama-sama atau dengan individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan dari kerjasama yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Faktor pendorong dari kerjasama antara lain bisa bekerja sama, bisa menghargai individu-individu yang lain, bertanggung jawab atas tugasnya. Faktor penghambat dari kerjasama yaitu tidak bertanggung jawab atas tugasnya, tidak bisa menghargai individu-individu lain, mau menang sendiri atau egois, curiga dan saling mencurigai, dan tidak bisa membedakan kerjasama dengan sama-sama kerja. Perbedaan dari kerjasama dan sama-sama kerja ialah kalau kerjasama itu dikerjakan secara bersama-sama dan untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan sama-sama kerja itu untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri. Jadi, manfaat dari kerjasama yaitu pekerjaan yang lebih berat menjadi lebih ringan, mempersingkat waktu, pekerjaan juga lebih cepat selesai, dan juga bisa lebih akrab dengan anggota yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Nura Alhamisa dari Unit PMR Wira SMK Negeri 1 Ambai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerjasama, tujuan kerjasama, manfaat kerjasama, faktor pendukung kerjasama, dan faktor penghambat kerjasama. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mewujudkan tujuan yang dinamis. Adapun tujuan dari kerjasama yaitu kerjasama dapat membantu membangun kepercayaan di antara anggota tim. Saat orang bekerjasama, mereka harus saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan proses ini mereka belajar untuk saling menghargai dan mengandalkan satu sama lain, sehingga membangun kepercayaan yang kuat. Setelah itu ada manfaat dari kerjasama. Manfaat kerjasama adalah cara yang efisiensi untuk menyelesaikan pekerjaan karena memungkinkan bagi anggota tim untuk membagi tugas, meningkatkan efisiensi, dapat menyelesaikan tugas dan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Bagi anggota tim untuk membagi tugas, meningkatkan efisiensi, dapat menyelesaikan tugas dan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan. Adapun faktor pendukung yaitu 1. Masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan. 2. Sama-sama paham tujuan kerjasama. 3. Terbuka. 4. Ada yang mau jadi koordinator. Dan yang terakhir ada faktor penghambat kerjasama, yaitu 1. Tidak bertanggung jawab. 2. Mau menang sendiri atau egois. 3. Curiga atau suka mencurigai. 4. Tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerjasama. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Hai, perkenalkan saya Dina Novanggi dari unit PMR Wira SMKN 1 Ambal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kerjasama, tujuan kerjasama, manfaat kerjasama, faktor pendukung dan faktor penghambat kerjasama. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mewujudkan tujuannya yang dinamis. Adapun tujuan dari kerjasama yaitu tujuan dari kerjasama ialah dapat mengembangkan tingkat pemikiran yang tinggi, keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya diri, kesadaran bersosial, dan sikap toleransi terhadap perbedaan individu. Setelah itu, ada materi dari kerjasama. Kalian tahu belum manfaat dari kerjasama itu gimana? Manfaat dari kerjasama tidak hanya meringankan beban orang, melainkan turut membagi rata tugas atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Agar bisa menyelesaikan suatu tugas, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus percaya satu sama lain. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat kerjasama. Untuk faktor pendukung kerjasama yaitu yang pertama, masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kedua, sama-sama paham tujuan kerjasama. Ketiga, terbuka. Keempat, ada yang mau jadi koordinator. Dan untuk faktor penghambat kerjasama yaitu pertama, tidak bertanggung jawab. Kedua, mau menang sendiri atau egois. Ketiga, curiga atau suka mencurigai. Keempat, tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerjasama. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan dan terima kasih. Hai, perkenalkan, saya Naufal Adi Prasetyo dari PMR Wira SMK Negeri 1 Ambal. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian kerjasama, tujuan, manfaat, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan melibatkan interaksi antar individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk mewujudkan tujuan yang dinamis. Adapun tujuan dari kerjasama yaitu tujuan dari bekerja sama ialah dapat mengembangkan tingkat pemikiran yang tinggi, keterampilan komunikasi yang penting, meningkatkan minat, percaya diri, kesadaran bersosial, dan sikap toleransi terhadap perbedaan individu. Kerjasama tidak hanya meringankan beban orang, melainkan turut membagi rata tugas atau pekerjaan yang dilakukan agar bisa menyelesaikan suatu tugas. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus percaya satu sama lain. Setelah itu, ada manfaat dari kerjasama. Kalian tahu belum manfaat dari kerjasama itu gimana? Manfaat dari kerjasama tidak hanya meringankan beban orang, melainkan turut membagi rata tugas atau pekerjaan yang sedang dilakukan agar menyelesaikan suatu tugas. Pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus percaya satu sama lain. Adapun faktor-faktor pendukung dan menghambat yaitu 1. Masing-masing pihak menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. 2. Sama-sama paham tujuan kerjasama. 3. Terbuka. 4. Ada yang mau jadi koordinator. Dan faktor penghambat kerjasama yaitu
tidak bertanggung jawab. 2. Memang menang sendiri atau egois. 3. Curiga atau suka mencurigai. 4. Tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kerjasama. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih.